Om Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kita kembali kedatangan narasumber Dr. Ida Bagus Putuswambe, MA. Kali ini sebagaimana ciri beliau gitu, selalu bicara ke dimensi filsafat Hindu. Karena itu tentu tidak heran ketika hari ini kita mencoba membahas apakah yang dimaksud sarira. Dalam literasi kita sering mendengar kata tri sarira. Di sana ada kata sarira. Baik. Ya, suksema sampun rawuh ke Yuda Triguna Channel untuk kesekian kali. Titiang ingin mengeksplor tentang konsep sarira dalam wacana Hindu. Apa sesungguhnya? Lurusang Dua Haji ya. Nggih. Ya. Suksema Dua Haji. Sarira atau sarira artinya badan. Di dalam konteks Hindu, terutama di dalam kajian-kajian filsafat, misalnya filsafat Sankhya, kemudian Siwa Tattwa itu, bahwa tubuh kita ini, yang kita rasakan sekarang ini, juga disebut sarira. Sarira. Ya. Jadi sarira itu artinya badan. Namun setelah kita coba baca lagi sumber-sumber, kita analisis juga diri kita masing-masing, ternyata badan kita itu sangat kompleks. Tidak hanya sebatas ini. Tidak hanya yang bisa Tampak. kita lihat, kita raba, ada bagian-bagian yang halus, suksma. Disebut dengan suksma, Disebut dengan sarira. suksma sarira. Jadi ada yang kasar disebut dengan stula sarira. Ya. Seperti yang kita raba sekarang, Ya. ada kulit, Ya. ada rambut, dan seterusnya. Itu yang lapisan paling luar yang kita bisa lihat. Nah, inilah yang orang kebanyakan mengatakan sebagai badan, sebagai tubuh. Inilah tubuh biologis. Ya. Tubuh yang bisa dilihat, diraba. Dan inilah ilmu-ilmu positif science, apakah itu medical, kemudian biologi, ini yang menjadi objek sasaran ilmu itu sendiri. Tetapi ada lapisan yang halus. Yang lebih halus dari yang kasar tadi. Ya. Yang halus itu tidak bisa diindra, diraba, tidak bisa. Tetapi kita yakin, semua orang yakin itu ada. Jadi, apa contohnya? Jadi ada itu dalam pengertian filsafat yang disebut dengan existence atau being itu ada di dalam pikiran, ada di dalam metafisik, ada di dalam tattwa gitu. Jadi tidak ada di dalam fisik, tetapi ada di dalam metafisik. Nah, fisik, metafisik. Ya. Nah, itulah yang kita ingin tahu agar kita bisa melihat badan kita itu secara lebih adil, secara lebih berimbang, secara lebih objektif. Itu sebenarnya suksma sarira, misalnya pikiran. Mana? Ya, manas. Dalam bahasa Inggris itu mind. Mind, ya. Jadi semua orang percaya ada pikiran. Semua orang, karena di sana ada aktivitas berpikir. Apa yang disebut dengan kognisi, afeksi terjadi di sana. Pikiran, pengetahuan, proses-proses dialektika terjadi di sana. Pikiran. Semua orang yakin itu ada, tetapi bagaimana bentuknya, apakah bisa diraba, apakah bisa dipecah-pecah begitu, ya itu tidak bisa, karena itu halus.
walaupun halus bukan berarti tidak ada, dia ada, tapi dalam tataran yang halus Ya, seperti ya, itu. ya. Satu badan lagi yaitu disebut dengan karana, karana sarira atau antah karana sarira, penyebab. Ini yang disebut dengan penyebab semua sarira Ya. yang lainnya. Mengapa disebut penyebab? Karena dengan kehadiran karana sarira itu, kedua tubuh ini, suksma maupun stula sarira itu bisa beroperasi, berfungsi sesuai dengan fungsinya. Ya. Apabila karana sarira itu tidak ada, maka tubuh ini dikatakan tidak berfungsi atau mati. Iya. Itulah sebabnya tiga ini, trisarira itu, yaitu stula sarira, suksma sarira, dan antakarana atau karana sarira itu merupakan ya bagian-bagian dari tubuh yang menyatu, terintegrasi dan menyatu. Satu pun tidak boleh absen atau tidak hadir di sana. Ya, Semuanya harus ada apabila ingin ada kehidupan. Iya, artinya begini. Ketika kita tahu bahwa sarira itu ada tiga, mulai badan kasar, yang lebih halus, dan yang terakhir adalah karana sarira, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk memahami itu. Tadi Tuh Haji secara implisit mengatakan agar kita bisa memperlakukan sarira dengan seimbang. Apa baiknya? Mengapa kita harus melakukan itu secara seimbang? Kira-kira begitu. Baik, memang tubuh ini harus diperlakukan dengan baik. Karena di dalam tubuh itu bersemayam apa yang kita sebut sebagai jiwa atau roh. Jadi roh itu juga tidak akan bisa hadir di sini, di dunia ini tanpa perantaran tubuh. Jadi ketiganya itu memang saling membutuhkan, saling melengkapi. Nah, di dalam teks-teks Upanishad misalnya, tubuh itu dikatakan sebagai tempat suci, wadah yang suci, di mana di dalamnya itu ada yang suci. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan temple, ya. Ya. Mandira atau pura. Ya. Jadi kita harus memandang tubuh itu sebagai yang suci, karena di dalamnya ada sesuatu Itu yang suci. inti daripada hidup itu yang suci. Ya, jiwa. Ya. Kemudian di dalam teks-teks kita yang kita warisi di Nusantara itu tubuh kita itu dikatakan di sana ada Buddha di surga juga ada di sana, Buddha ya di sana juga, Ya. Dewa ya juga ada di sana. Ya. Dalam teks Nusantara seringkali itu terucap. Iya, sering kita di masyarakat juga kita sering dengar itu. Itu artinya di sana ada ada dalam konteks Bhagavad Gita itu, sebagai Kurukshetra, sebagai medan pertempuran antara adharma dengan dharma, antara dewa dengan raksasa. Karena itu kita harus bergerak dari asuri sampadara menuju daiwi sampadara. Ya. Jadi di sana ada tarik menarik demikian rupa. Oleh karena itu kita harus mampu melihat ini, ya, badan-badan ini, agar kita bisa mengelola, ya, memperlakukan dalam rangka tujuan kita moksartam jagadita. Itu memang harus, tidak boleh kita lalai, menelantarkan atau meminum atau mengkonsumsi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, enak boleh enak apa yang kita konsumsi, tapi bermanfaatkah bagi tubuh kita? Dengan bahasa yang lebih konkret adalah kita harus memperlakukan ketiga sarira itu dengan seimbang dan seadil-adilnya. Tuh Haji, tadi secara implisit sudah digambarkan bagaimana hubungan sarira satu dengan sarira yang lain.
Lalu pertanyaan kita ini adalah, apakah konsep Trisarira itu merupakan sebuah nilai dasar atau yang mendasari praktek yadnya, khususnya dalam Pitra yadnya? Baik, pertanyaan yang menarik sekali. Pitra yadnya itu kalau boleh dibagi dua dulu. Yang pertama, apa yang disebut dengan bahasa umum itu ngaben ya. Ini termasuk ke dalam sawo wedana, ngaben gitu. Nah, di dalam upacara ngaben itu yang disucikan itu roh, jiwa itu dari ikatan apa yang disebut dengan Stula Sarira itu dalam bentuk panca mahabhuta. Jadi ini yang diusahakan melalui prosesi upacara Pitrayanya itu agar ini lepas. Jadi ini badan kasar kasarnya dulu. Jadi badan kasarnya dihabisi dulu, dihilangkan dari pertiwa, patijewa dan seterusnya. Nah, setelah melalui proses ngaben yang ditandai dengan prosesi yang disebut dengan pengaskaran atau pengaskara. Jadi status roh orang yang meninggal itu sudah berubah dari yang disebut dengan Petra menuju Pitara. Karena sebelum ada prosesi pengaskaran belum bisa dilakukan upacara pada tahap berikutnya yang disebut dengan Atma Wedana. Nah, sekarang pada prosesi Atma Wedana yang dikenal dengan istilah memukur, mungkin maligia dan sebagainya itu di sini dibersihkan dari ikatan apa yang disebut dengan Suksma Sarira. Oleh karena itu unsur yang lebih halus. Lebih halus. Oleh karena itu manifestasi daripada sang sani kekaryaan itu, roh yang di upacara itu dalam bentuk puspa, puspa lingga itu. Puspa ini sudah halus. Jadi dari bunga-bunga, dari benda-benda halus itu, kembang-kembang. Jika di dalam upacara ngaben itu dimanifestasikan melalui apa yang disebut dengan awak-awakan atau pengawak. Terbentuk dari kayu gitu. Jadi di sini di Atma Wedana itu sudah lebih halus. Inilah secara singkat jadi manifestasi dari ajaran tattwa itu, Trisarira itu, Stula Sarira dan Suksma Sarira dalam upacara pengabenan. Itu masih banyak ada yang hal-hal lain. Misalnya saya ambil contoh di dalam Atma Wedana itu, ketika kita membuat sekah, sekah atau sekah kurung itu, maka di sana bisa kita analisis mana-mana saja yang Suksma Sarira, mana-mana saja yang Stula Sarira. Saya pernah nunasang dengan hidup pedanda dengan Griangan Take. Di sana beliau menyebutkan bahwa isin sekah itu yang ada di dalam, misalnya ada hangat-hangat, ada mira pudi, dan sebagainya, itu sebagai Suksma Sarira. Sementara yang di luar itu ada bunga, ada pererai, ada tungket, itu ada pipil dan sebagainya, itu ada sekar, bunga-bunga, itu sebagai Stula Sarira. Sementara buluh itu, buluh ini yang dipecah menjadi 8, kemudian ada lingkaran di bawah, itu sebut menyimpulkan sebagai Antakarana atau Karana Sarira. Saya juga sempat tanya, mengapa itu disebut dengan Karana Sarira? Karena itulah yang membentuk badan itu. Tanpa buluh itu tidak akan ada sekah. Karena dia membentuk, yang menghubungkan antara dalam dengan luar. Jadi dia menghubungkan itu sehingga ini menurut beliau sebagai Antakarana Sarira. Demikian secara sekilas bagaimana kita tattoo itu sudah dijabarkan, dimanifestasikan ke dalam upacara, dalam hal ini upacara Pitrayanya yang kita tradisikan di Bali. Saya kira nyambung. Kita sudah dapat intinya bahwa di dalam konsep Hindu kita mengenal Trisarira. Sarira yang paling kasar disucikan melalui upacara ngaben. Sarira kedua
yang lebih halus disucikan melalui upacara, apakah namanya ngerorasin, memukur, maligio punggel, dan sebagainya. Semua itu adalah, semua yadnya itu, khususnya upacara pitra yadnya dan atma pitra yadnya, baik ngaben maupun atma wedana, tidak lepas dari konsep tri sarira, bahwa dalam teologi Hindu bahwa ketiganya saling memberi dukungan, ketiganya harus diperlakukan secara seimbang agar jiwa yang bersemayam dalam tubuh ini bisa semakin sempurna. Semoga konten sederhana ini dapat mengingatkan kita semua tentang konsep-konsep penting yang melandasi laku yadnya, laku ritual yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali khususnya dan Nusantara pada umumnya. Terima kasih. Om Santi, 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 Santi. Om.